Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hendrik HG. Kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Di sini saya pengen berbagi kisah cerita tentang pengobatan anak saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video channel YouTube Kisah Berbagi Cerita Hendrik Gimanto. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber di Kisah Berbagi Cerita Hendrik Gimanto, hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Oke, langsung aja kita putar ceritanya. Kemarin saya pernah cerita anak saya dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, anak saya pulang tanggal 9 Agustus, tepatnya hari Jumat. Anak saya ditindak operasi kelar. Terus buka jahitan sembari nunggu hasil lab. Nah, di situ saya sempat shock dengar cerita dari yang ngantar istri saya sama temannya. Kita cerita dari awal biar teman-teman tahu kisah ceritanya. Jadi di tahun 2016 anak saya pernah juga operasi. Awalnya sih cuma luka biasa. Seperti umumnya pada umuran anak 5-6 tahun. Dia bermain, kakinya ketiban pintu. Awalnya ya bengkak-bengkak biasa. Diurut, saya bawa ke daerah yang ada di daerah Bekasi lah. Singkat cerita, kakinya membiru. Pada akhirnya membengkak, urat-urat darahnya mampet. Terus berapa bulan kemudian sempat ngalami sakit terus, anak saya nangis. Pada akhirnya berobat ke puskesmas yang ada di daerah Jakarta Timur. Nah, saya minta berobat di puskesmas. Singkat cerita, anak saya dirujuk ke rumah sakit besar yang ada di daerah Jakarta Timur. Seperti biasalah mendaftar ke poli anak. Tiba-tiba anak saya dilakukan tindakan operasi. Itu masih umuran 6 tahun, di tahun 2016. Di situ saya masih bisa melihat saya yang ngurus-ngurus, ngantar ke sana sini untuk proses pengobatan anak saya. Dokter menyatakan di kakinya ada cairan. Singkat cerita, anak saya pulang. Terus kontrol seminggu sekali. Beberapa bulan kemudian anak saya masuk sekolah, berumuran 7 tahun sekolah. Seperti biasa di sekolah pada umumnya anak umur-umuran 7-6 tahun masih aktif-aktifnya, dia nggak dirasakan bekas tindakan operasinya. Dia bilang pernah berdarah, tapi saya nggak terlalu pernah menggubris karena keperhatiin ke situ banget lah. Singkat cerita, dengan keadaan saya seperti ini, di tahun 2020 saya mengalami musibah dan saya hanya bisa mendengar aduan dari anak saya. Kakinya mulai membengkak karena kepentok-pentok. Ya, awalnya dia main bola, apa dia naik motor kena bustep. Dia ngadu ke saya, "Pak, kaki aku sakit. Pegang deh, Pak." Saya hanya bisa ngeraba, dikasih pegang sama anak saya. Saya raba kakinya, gede. Di situ saya panik, nggak bisa nganter kayak dulu lagi, nggak bisa ngeliat proses dia ditindak. Berobat di puskesmas, dan di puskesmas seperti biasa berjalan lancar, dikasih obat peredam untuk ngilangin nyeri kakinya. Pada akhirnya dirujuk di rumah sakit besar yang ada di daerah Bekasi. Diantarlah sama teman saya dari awal sampai akhir pengobatan anak saya, diantar sama teman saya ini. Nanti bakal saya ceritain saya ini.
berjalan lancar, anak saya seminggu sekali kontrol, akhirnya ditindak operasi kakinya. Anak saya nelfon ke saya cuma dapat denger cerita dari anak saya aja ya saya sedih lah, karena saya udah nggak bisa dampingin anak saya. Saya cuma hanya bisa berdoa, saya hanya manusia biasa yang nggak punya kekuatan. Yang saya hanya bisa ya bersabar menghadapi semua cobaan ini dengan berdoa untuk kesembuhan kaki anak saya. Singkat cerita, kelar operasinya di situ, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak saya pulanglah ke rumah, berkumpul sama keluarga saya di rumah. Alhamdulillah anak saya juga ya keadaan sehat. Kontrol lagi seminggu sekali, berjalan lancar. Pada akhirnya yang ditunggu-tunggu, tepatnya tanggal 9 Agustus hari Jumat 2024, anak saya dibukalah jahitan operasinya. Sambil menunggu hasilnya apa yang cairan itu. Dan saya berdoa mudah-mudahan ya kabarnya baik lah. Pada akhirnya anak saya pulang selesai ditindak pembukaan jahitan. Dan saya shock, saya menangis dengan kabar dari istri saya. Kabarnya dinyatakan kaki anak saya ada tumor kulit, tumor ganas. Kemungkinan bisa diimputasi, dan saya di situ langsung shock. Saya menangis dengan keadaan saya seperti ini. Saya hanya bisa berdoa untuk mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti yang diucapkan oleh istri saya. Anak saya harus dilaser. Nah, disitulah anak saya dirujuk kembali ke rumah sakit besar lagi yang ada di daerah Bekasi. Istri dan anak saya berangkat pagi dari rumah subuh, pergilah ke rumah sakit yang ada di daerah Bekasi. Sampai di sana ternyata nggak diterima, katanya belum hasilnya belum bisa karena belum gimana ya, minta 2 kertas yang itu saya juga kurang paham. Singkat cerita, dioper sono sinilah, kasihan kan anak saya mana jalannya pincang, dioper sana sini, baru dibuka jahitan operasinya. Saya sempat ada awak kesel karena apa? Uh, dia nggak pakai kursi roda karena kan jalannya pincang, gimana sih dengan keadaan seperti itu. Dan balik lagi ke rumah sakit yang pertama dia dioperasi. Dari rumah sakit yang di Bekasi dioperasi, balik lagi ke rumah sakit yang ada di daerah Bekasi. Cuman yang berbeda rumah sakitnya. Singkat cerita anak saya dioper lah ke rumah sakit Jakarta Timur. Kan tambah jauh lagi. Saya di situ istri saya nelpon saya. Saya bilang tanya yang kepastiannya di mana. Jangan oper sini, oper sono, oper sini, oper sono. Kasihan. Satu, saya bilang sama istri saya, elunya juga capek, yang nganter pun capek, apalagi kasihan yang sakit, jalannya pincang. Dari Bekasi ke Jakarta Timur ya lumayan. Sementara kalau kita naik Grab, kita harus mengeluarkan uang yang besar. Kalau menurut buat saya, kan seperti itu. Ongkosnya bolak-balik. Saya dari keluarga yang nggak mampu. Kalau lagi ada, dan singkat cerita, di rumah sakit yang ada di Jakarta Timur, apa yang saya bilang pasti dioper lagi. Bener anak saya ditolak. Dioper lagi ke rumah sakit Jakarta Pusat. Tapi yang saya anehkan lagi di rumah sakit Bekasi, eh, dia sudah divonis tumor kulit, katanya kemungkinan bisa diimputasi kalau nggak menjalani terapi dan laser. Saya juga kan kurang paham
karena yang nganter teman istri saya dan istri saya. Ya kabarnya seperti itulah, saya diem bengong, shock juga lah, menangis karena itu anak saya, tulang punggung juga sih, satu-satunya yang bisa nyari uang. Saya hanya bisa ikhlas menjalani musibah yang telah menimpa kepada keluarga saya. Dan saya keadaan seperti ini, dengan keadaan anak saya seperti ini, ya udah nggak ada yang bisa nyari uang lagi. Terus anak saya juga sekolah udah enggak, cuman sampai kelas 6 dia berhenti karena melihat bapaknya seperti ini, dia mau bantu untuk nyari uang. Sebetulnya saya juga kan nggak tega ngeliat anak turun ke jalan dengan nyari uang dengan cara mengamen. Pada akhirnya ya anak saya sekarang sampai ditindak operasi, apalagi mau dilakukan eh, imputasi tersebut. Di situ saya sempat bengong, sempat shock, berangkat subuh, habis sholat subuh lah, anak saya, istri saya, sama temannya menggunakan motor boncengan bertiga dari Bekasi ke Jakarta Timur, dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat. Dengan keadaan kaki anak saya seperti itu, saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan ya Allah ngasih jalan yang terbaik buat keluarga saya, diberikan mujizat untuk kesembuhan anak saya, diberikan mujizat untuk kesembuhan saya. Ya, saya juga, anak saya yang satu lagi sakit juga, sakit cacar. Jadi ya yang saya bisa hanyalah bersabar menjalani semua cobaan ini. Nah, buat yang udah nganter nih teman saya Mbak Eva, saya juga terima kasih. Dia nganter anak saya dari awal sampai akhir. Ya dari bikin BPJS, sampai daftar pengobatan, sampai ditindak operasi, yang dioper sana sini. Bahkan pagi-pagi dia sudah datang untuk semangat nganter anak istri saya mondar mandir. Di situ saya udah merasa nggak enak juga sama Mbak Eva tersebut. Saya bilang ke Jakarta Timur dulu nanti, jangan langsung karena boncengan bertiga bahaya. Takut nanti ada polisi, apa nanti ada apa-apa di jalan. Saya takutnya ada polisi aja. Ya udahlah, pada akhirnya saya tunggu bener lah. Alhamdulillah istri dan anak saya dan Mbak Eva sampai dengan keadaan selamat lah. Di situ saya dapat kabar lagi, anak saya nunggu dapat hasilnya sekitar 2 minggu lagi lah. Pada akhirnya ya mudah-mudahan Allah ngasih jalan yang terbaik buat kesembuhan anak saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, ya mujizat lah kesembuhan kepada saya, diberikan rizki, sehat, panjang umur. Saya hanya manusia biasa yang gak punya kekuatan. Yang saya bisa hanyalah bersabar menghadapi semua cobaan. Saya hanya bisa jalani hidup ini dengan semua yang terjadi kepada keluarga saya, anak saya. Saya selalu berdoa, ya Allah kabulkanlah permintaan doaku ini, agar aku dikasih kesembuhan, anak saya, dan diberikan rezeki sehat panjang umur kepada keluarga saya. Saya selalu berdoa, ya Allah berikanlah mujizatmu, berilah hamba kesempatan hamba untuk bisa melihat, biar hamba bisa melihat anak-anak hamba
biar hamba bisa melihat orang-orang yang hamba sayang. Dan saya hanya merasa sepi. Ini semua terjadi apa yang saya alami. Yang kurasa hanyalah sepi dalam kehidupan saya. Saya hanya seorang manusia yang gak punya kekuatan. Yang saya bisa hanyalah bersabar menghadapi semua cobaan. Saya hanya bisa menjalani semua apa yang saya bisa. Saya hanya bisa berdoa untuk keluarga-keluarga saya, buat teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat-sehat juga di sana. Jujur, saya ngomong apa adanya. Saya sebetulnya pengen ada orang yang ngebantu, yang menolong untuk pengobatan kedua mata saya. Siapa sih yang nggak mau ditolong, nggak mau dibantu? Karena saya orang tidak mampu. Saya dari keluarga kecil. Ya mudah-mudahan doa dan permintaan saya dikabulkan sama Allah. Saya diberikan mujizat untuk kesembuhan kepada kedua mata saya. Saya pengen lihat anak-anak saya. Saya pengen lihat orang-orang yang saya sayangi. Ya, penyesalan pasti semua datangnya belakangan. Mudah-mudahan Allah memberikan mujizat untuk kesembuhan kedua mata saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa mendengar apa yang saya ucapkan, bisa menolong dan membantu pengobatan kepada dua mata saya. Dan saya hanya bisa seperti ini. Saya udah nggak bisa bekerja untuk nafkahi anak, istri saya, dan biaya kontrakan. Karena dengan keadaan saya seperti ini, dan anak saya juga sakitnya belum pulih, bekas jahitannya masih basah, jadi nggak ada yang mencari nafkah untuk sehari-hari buat keluarga saya. Saya hanya bisa bersabar menghadapi semua cobaan ini. Saya hanya manusia biasa yang nggak punya kekuatan. Pada akhirnya, ya saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah hamba rizki, sehat dan panjang umur kepada keluarga keluarga hamba, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba, cabutlah penyakit hamba. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak hamba. Ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah rizki buat keluarga hamba, berikanlah sehat panjang umur, dijauhilah dari segala musibah apapun. Saya hanya bisa berdoa seperti itu, teman-teman. Saya selalu berdoa juga buat teman-teman, jangan sampai mengalami apa yang saya alami seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjauhi, menghindari minuman-minuman jenis apapun. Pokoknya jangan sampai terjadi seperti saya lah. Nanti cuma bisa dengar aduan anak, jeritan anak kesakitan, dan kita selalu direndahkan dan selalu diremehkan sama orang tersebut. Itu aja buat teman-teman kisah-kisah cerita dari saya. Mudah-mudahan buat teman-teman di sana diberikan rezeki sehat dan panjang umur. Ya, kalau buat menurut saya, mudah-mudahan ada yang membantu menolong untuk pengobatan kedua mata saya. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa
bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video channel YouTube Kisah Berbagi Hendrik Gimanto. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, and comment. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat, dan panjang umur selalu dalam pelindungan Allah. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau jadi narasumber di Kisah Berbagi Cerita Hendrik Gimanto, bisa hubungi WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Akhir kata, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.